Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas salah satu bagian hidrokarbon, yakni alkana ya. Nah, di sini alkana itu sifatnya alifatik ya, atau rantainya terbuka, lalu dia jenuh ya, karena ikatan antar karbonnya itu bersifat tunggal. Kemudian rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Oke, contohnya di sini ada etana ya. Di sini ikatan antara karbon dengan karbonnya itu bersifat tunggal ya, atau hanya ada satu ikatan, sehingga dia bersifat jenuh. Nah, di sini C ini kan memiliki 4 elektron valensi ya. Jadi dia ketika telah berikatan dengan C yang lain, maka dia akan berikatan dengan H ya. Di sini sebanyak 3 H pada masing-masing C-nya ya. Oke, nah di sini contohnya adalah etana. Untuk deret homolognya, jadi untuk alkana itu diberi akhiran ana ya. Jadi misalkan di sini setiap pertambahan jumlah C-nya, dari C-nya 1 sampai C10, nah ada nama khususnya. Misal di sini ada CH4, nah jika C-nya 1, berarti nanti hanya akan ada 4 ya, yaitu namanya metana. Kemudian C2, H6 itu namanya etana, dan seterusnya mengikuti rumus ini ya, CnH2n plus 2. Misal kita mau C-nya itu 4 ya, berarti nanti N-nya itu kita rubah menjadi 4 di sini. Kemudian di sini H2, nah ini N-nya ganti jadi 4 ya, jadi 2 kali 4 itu 8 ya, kemudian ditambah 2 jadi 10. Jadi C4H10 ya. Nah, sesuai dengan ini kan. Jadi C4H10 itu termasuk ke dalam butana. Oke. Nah, mulai dari ini, C4H10 ini atau butana ini, ya, jika rantainya itu lurus, maka nanti akan diberikan awalan N ya, atau normal ya. Nah, di sini N strip butana. Jadi maksudnya normal butana. Ini khusus untuk C4 ke atas yang rantainya lurus ya. Oke, bagaimana untuk rantai yang bercabang? Nah, kita akan jelaskan di sini. Nah, untuk tata nama alkana yang bercabang, oke, kita langsung praktekkan ya di soal di sini. Nah, yang pertama, jadi untuk menentukan nama ya dari senyawa ini, kita tentukan dulu rantai utamanya ya, atau rantai C yang paling panjang ya. Nah, di sini, oke, rantai yang paling panjang itu ternyata di bagian yang lurusnya ya. Oke, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada sebanyak 6 atom karbon ya, berarti dia jumlahnya paling banyak ya di antara kemungkinan yang lain. Contoh kemungkinan yang lain, misal kita akan buat rantainya itu membelok ya, contoh di sini. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika ujungnya di sini, nah ini kan hanya sampai 5 saja ya, berarti nanti dia bukan paling panjang. Jadi yang paling panjang itu yang jumlah atom C-nya itu paling banyak. Di sini jumlah atom C yang paling banyak itu, yang paling mungkin itu rantainya ini ya, bersifat lurus. Jadi nanti kalau ada di soal yang lain, kalian harus otak-atik atau coba sedemikian rupa terlebih dahulu, mana yang kemungkinan rantainya itu bisa paling panjang ya, baik itu secara lurus atau nanti bisa belok ya, belok ke bisa ke apa namanya bagian yang bawahnya atau yang atasnya, tergantung nanti di soalnya. Oke, itu yang pertama ya tahapnya. Kemudian yang kedua, nah, beri nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang ya. Nah, di sini, oke, rantai panjangnya kan sudah. Nah, sekarang mana yang bersifat cabang nih di sini? Berarti kalau yang bersifat cabang, nah sisanya dari rantai panjang ini. Nah, di sini yang cabang itu kurang lebih ada 3 ya. Nah, jadi CH3 ini itu yang tidak masuk ke dalam rantai panjang ini nanti disebutnya cabang ya. Oke, nah di sini cabangnya ada 3. Nah, untuk penomoran itu kita harus mulai dari cabang paling dekat ya. Nah, kalau misalkan dimulainya dari sini, nah ini kan misalkan nanti nomornya jadi 1 ya, 1, 2, 3. Nah, karena cabangnya ada di ujung sini, berarti kan dia bukan paling paling dekat ya yang kalau yang ini. Berarti kalau yang paling dekat itu dimulainya dari sini nih. Jadi 1, 2, 3 ya. Berarti di sini nomor satunya. Nah, sisanya 2 sampai 6-nya ke kiri ya. Jadi ingat yang harus paling dekat ya dengan cabang. Nah, yang paling dekat cabang itu ada di ujung sini. Jadi kalau penomoran itu harus dari ujung ya. Jadi harus dari ujung sehingga ke-6 atom ini nanti terhitung gitu ya. Nah, di sini yang paling dekat dengan cabang ini. Oke, setelah itu penulisan nama cabang itu harus sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi nanti kalau ada cabang yang lain,
berhubung di sini itu hanya metil saja cabangnya ya, berarti nanti penulisannya tidak perlu mengikuti urutan abjad karena hanya ada metil saja ya. Kecuali kalau ada etil nanti berarti urutannya etil terlebih dahulu, kemudian metil ya. Lalu jika ada cabang yang sama lebih dari satu, nah maka cabangnya itu diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Ya di sini ada 3 metil ya, cabangnya kan sama metil semua, berarti nanti akan ada awalan tri-nya. Karena ada 3, kalau 2 berarti di ya. Oke, nah untuk urutan penulisannya itu dimulai dari nomor cabang dulu, kemudian tanda strip, lalu nama cabang, strip, lalu nama alkanaknya ya. Oke, nah ini tadi rantai panjang itu kan ada 6, berarti nanti dia masuknya itu ke heksana ya. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya ya. Nah, di sini kan jika C-nya 6 itu akan heksana ya namanya. Sehingga untuk nama senyawa di atas, oke, sesuai dengan aturan ini ya, nomor cabang dulu, berarti di sini cabangnya kan ada di nomor 2 dulu ya, 2, lalu di nomor 3. Nah, di nomor 3-nya itu ada 2 cabang di sini. Berarti nanti 3-nya akan ditulis sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya kan dipisahkan dengan strip, lalu nama cabangnya. Nah, di sini kan nama cabangnya metil. Nah, karena ada 3, maka nanti akan ada awalan tri ya, jadi trimetil. Lalu nama alkanaknya menjadi trimetil heksana ya, karena di sini kan ada nama heksana ya, rantai panjangnya. Oke, nah itu untuk tata nama alkana. Lalu bagaimana nih untuk cabang-cabang yang lain? Bagaimana namanya ya? Oke, nah di sini dijelaskan bahwasanya untuk nama cabang atau alkil itu dengan cara merubah ya akhiran alkana itu dengan akhiran il. Jadi kayak misal di sini jika asalnya metana ya, nah ketika dia kehilangan satu atom H ya menjadi CH3, asalnya kan CH4, nah nanti namanya itu menjadi metil. Kemudian ini asalnya etana, ketika kehilangan satu H ya menjadi etil ya namanya. Lalu propana menjadi propil dan seterusnya ya. Nah, ini untuk yang lain itu ada berbagai macam bentuk ya. Jadi kalau yang lurus itu sesuai dengan nama alkanaknya ya. Nah, kalau yang bentuknya itu bermacam-macam ya, ada yang bengkok atau yang seperti ini ya. Kayak itu nanti ada penamaan khusus ya, itu nanti dijelaskan saja kemudian. Oke. Nah, sekarang untuk tata nama alkena ya. Nah, di sini alkena itu masih masuk ke dalam hidrokarbon yang alifatik ya. Kemudian dia itu sifatnya tidak jenuh karena dia ada ikatan rangkap 2. Nah, rumus umumnya itu CnH2n. Oke, contohnya di sini masih kita pilih dari etana ya. Nah, namun di sini karena alkena ikatannya rangkap menjadi etena. Nah, tadi kan dia memiliki ikatan rangkap antar CC-nya ya, berarti nanti dia bersifat tidak jenuh. Oke, untuk deret homolog alkena tinggal ubah saja akhiran ananya menjadi ena ya. Nah, di sini contohnya C2H4 itu etena, C3H6 itu propena. Nah, ini juga sama sesuai dengan rumus umumnya ya, CnH2n. Oke, sekarang bagaimana tata nama alkenanya? Oke, kita langsung ke soal. Nah, di sini untuk langkah pertama itu kita harus melihat dulu nih ikatan rangkapnya. Jadi untuk menentukan rantai utama itu harus ada ikatan rangkapnya. Nah, di sini kemungkinan yang bisa itu jika ini rantainya lurus ya. Jadi untuk cabang untuk rantai paling panjangnya itu di sini yang paling mungkin itu dalam bentuk lurus seperti ini ya. Nah, di sini kan rangkap duanya itu masuk ya atau ikut ke dalam rantai panjangnya sehingga dia bisa digunakan. Nah, berbeda dengan kalau yang misalkan nanti belok ke bawah, nah ini kan lebih sedikit ya jumlah atom C-nya nanti. Jadi yang paling mungkin yang paling panjang itu yang lurus ya. Oke, nah yang kedua, lalu untuk prioritas penomorannya itu, kalau yang tadi sebelumnya itu dari cabang terdekat, nah kalau untuk alkena itu dari ini, rangkapnya yang paling dekat ya. Oke, nah lalu cabangnya ya. Oke, nah di sini kan rangkap yang paling dekat itu di sini ya, mulainya berarti nomor satunya dari sini, lalu nomor 2 dan 5 seterusnya. Oke, ini di sini cabangnya ada 2 ya. Nah, untuk selanjutnya itu sama ya dengan alkana. Jadi untuk memberi penomoran cabang ya atau awalan cabangnya itu sama dengan alkana. Nah, untuk urutan penulisannya, nah di sini ada ditambahkan ini nomor rangkapnya ya.
Jadi selain tadi ada nomor cabang, nama cabang, nah ada juga nomor rangkap, lalu nama alkenanya. Nah, di sini rantai paling panjangnya ada 5 ya, berarti dia masuknya ke pentena. Oke, sesuai dengan ini ya, dia masuknya ke pentena. Lalu nama senyawa di atas itu, oke, 2,3 dimetil 1 pentena. Jadi, nah ini kan tetap ya nomor cabang dulu yang dituliskan, berarti nanti 2, lalu ada di nomor 3 juga ya, berarti nanti 2,3. Nah, di sini cabangnya metil, karena sama berarti ada awalan di ya, di metil strip. Nah, di sini nomor rangkapnya ya, di nomor 1 ya, berarti nanti 1 strip pentena. Oke, itu untuk alkena ya. Nah, untuk alkuna, ya sama, dia juga alifatik dan juga dia tidak jenuh, karena dia memiliki ikatan rangkap ya, sebanyak 3. Nah, untuk rumus umumnya CnH2n negatif 2. Nah, untuk contohnya, ini etuna ya, jadi dia memiliki ikatan rangkap sebanyak 3 di sini. Oke, nah untuk deret homolog dari alkuna itu tinggal ubah saja ya akhirannya menjadi una. Ya. Oke, ini mengikuti rumus umumnya ya, CnH2n kurangi 2. Nah, untuk penamaannya itu akan sama ya dengan alkena. Jadi nanti kalian tinggal ubah saja akhirannya menjadi una ya. Oke, ini contohnya di sini ya, ada 3 metil 1 butuna. Nah, di sini kan nomor yang paling dekat itu dimulai dari ini ya, ikatan rangkapnya. Nah, di sini nomor 1 di sini 2, 3. Nah, ini cabangnya berarti ada nomor 3, berarti nanti 3 strip. Nah, metil ini karena hanya ada 1 ya, jadi metil saja, lalu strip 1 strip butuna. Ini kan ada 4 ya jumlah atom C-nya, berarti nanti masuknya ke dalam golongan butuna. Ya, mungkin sekian ya, dan saya mudah-mudahan bisa membantu dalam mengerjakan soal latihannya ya. Terima kasih.